Halo Sobat Gundam, jumpa lagi bersama saya di Gundam Stop Motion. Kali ini saya akan memberikan tutorial kedua ya, itu bagaimana cara membuat stop motion menggunakan aplikasi komputer bernama Dragon Frame. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, kita persiapkan dulu peralatannya ya. Jadi kita perlu kamera eksternal ya. Jadi biasanya itu orang-orang menggunakan kamera DSLR atau merek-merek lain ya. Tapi jika teman-teman belum memiliki kamera DSLR, kita juga bisa menggunakan kamera HP ya. Jadi yang perlu kita siapkan yaitu HP-nya sendiri, lalu ada kabel data, dan tentunya PC ya. Kita persiapkan peralatannya, lalu aplikasinya ya. Jadi untuk bisa menyatukan kamera HP dengan PC, kita perlu aplikasi. Ini saya menggunakan Iriun Webcam nih ya. Jadi teman-teman bisa download di Play Store. Lalu setelah download aplikasinya di HP, download juga aplikasinya di PC ya, Iriun Webcam untuk PC. Oke, itu langsung kita mulai ya. Jadi bagaimana proses koneksinya ke komputer ini. Oke, ini kamera sudah aktif. Lalu kita connect ke PC menggunakan USB ya. Di sini menggunakan WiFi bisa juga, tapi saya sarankan menggunakan kabel USB karena transfer datanya lebih cepat ya. Jadi tidak ada delay pada kameranya ya. Kalau menggunakan WiFi ini kadang-kadang terasa delay. Jadi saran saya lebih baik menggunakan kabel USB saja. Oke, ini sudah kita aktifkan. Lalu kita ke PC-nya ya. Ini saya menggunakan dua monitor ya. Di sini untuk mengedit, yang di sana itu khusus buat untuk membuat stop motion ya. Jadi ini yang aplikasi sudah saya install di PC ya, Iriun Webcam. Jadi kalau teman-teman punya laptop akan lebih gampang lagi ya, tinggal angkat saja. Jadi dikarenakan ini mejanya jauh, jadi saya gunakan dua monitor. Jadi setelah ini kameranya sudah aktif tadi, lalu yang kita butuhkan di sini kabel data ya. Ini kabel datanya menyambung ke PC saya. Lalu saya menggunakan kabel sambungan ya, karena kabel datanya terlalu pendek. Ini sekitar setengah meter cuman. Jadi saya beli ini saya beli di Shopee. Harganya sekitar 56.000 dari luar negeri. Mereknya Ugreen. Jadi teman-teman bisa cari kalau butuh ya. Tapi kalau punya kabel data yang panjang saya rasa tidak perlu. Oke. Jadi setelah ini aktif, kita konekkan ke sini. Oke, dia sudah connect. Baru kita ya, kita hidupkan. Oke, di sini sudah aktif ini ya. Ini oke, bisa teman-teman lihat. Oke, jadi pada waktu kita menginstal aplikasi Iriun ini, kadang-kadang tidak connect ya. Setelah kita pasang USB-nya, kita aktifkan aplikasinya, tapi tidak muncul di layar monitor. Kenapa begitu? Mungkin drive yang ada di PC ini nggak sesuai ya. Jadi seandainya teman-teman itu mengalami hal seperti itu, misalnya udah kita colok seperti tadi kan,
nggak muncul dia tampilannya di PC. Teman-teman bisa coba download di PC USB drive ya, USB drive untuk merek HP yang teman-teman punya ya. Kemarin saya mengalami seperti itu waktu saya baru menginstal aplikasi Irion ini kan, jadi nggak muncul di sini apa yang ditangkap kamera HP ini. Jadi saya browsing, saya download USB drive Samsung untuk PC karena mereknya HP saya ini Samsung, jadi sesuaikan saja dengan merek HP teman-teman ya. Setelah saya download, saya install di PC, saya coba lagi, baru dia bisa connect ya. Ini awalnya nggak bisa connect ini, walaupun kita connect nggak ada tampilan di PC nya. Jadi setelah saya download USB drive Samsung, saya install di PC, baru berfungsi. Jadi bisa teman-teman coba ya bila mengalami kendala seperti itu. Oke, ini sudah terkonek ya, jadi tidak ada delay karena kita pakai kabel USB. Tapi jika kita pakai jaringan WiFi itu kadang-kadang terasa delay gambarnya. Kalau ini teman-teman bisa lihat ya, jadi tidak ada delay. Oke, itu aja persiapan untuk membuat stop motion di Dragon Frame. Di sini ada settingan video format ya. Jadi kita bisa pilih di sini resolusinya. Jadi saya menggunakan 720 saja ya. Lalu kamera utama ya, pakai kamera utama. Oke, setelah sudah terkonek seperti ini, kita gantung ya. Lalu kita masuk ke PC Dragon Frame 4. Oke, ini tampilannya ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke tampilan layar komputer. Oke, di sini kita sudah berada di tampilan Dragon Frame, tampilan awal ya. Ini Dragon Frame versi 4. Di sini ada Create New Scene dan Open Scene. Jadi kalau kita baru mau buat ini ya, New Scene, dan ini yang untuk sudah dikerjakan ya. Jadi ada file yang sudah dikerjakan, kita pilih ini. Jadi karena kita mau buat yang baru, jadi kita klik ini. Di sini ada Production Scene Tag. Oke. Kalau ini saya lewatkan saja, frame rate-nya saya pakai yang bawaan 24. Jadi kalian bisa juga pakai 30 ya, bebas. Jadi kita oke. Nah, ini ada tampilan dimana akan kita taruh filenya nanti ya kalau sudah selesai. Jadi ini saya taruh di ID ya, bahan YouTube saya dan stop motion ya. Jadi saya buat folder ini Dragon Frame, sudah saya buat, lalu saya masuk ke dalam. Ini file kita yang kita open tadi, kita pilih select folder. Oke, di sini sudah muncul interface dari Dragon Frame. Jadi sebelum kita mulai membuat stop motion, kita perlu melakukan setting sedikit ya. Ini soalnya ini belum bisa digunakan, jadi kita perlu setting lagi. Pertama kita setting dulu ini resolusi. Ini resolusi bawaannya ini rendah ya, jadi kita rubah resolusinya di menu capture ini. Pilih sini ada video setting. Oke, source nya Irion webcam ya. Input size nya ini yang tadi ini 640, ini kecil tuh ya resolusinya. Jadi kita pilih 720 karena Irionnya juga 720 nih kan, saya pilih tadi. Jadi ini sudah berubah, baru play. Oke,
sudah berubah tampilannya, ini 720. Jadi sampai di sini kita belum bisa menggunakannya ya. Kalau kita capture, ini tombol untuk memotret, sini sama dengan yang di keyboard ya, ini tombol enter untuk memotret. Jadi coba kita klik, nggak mau dia kan, di sini tertulis gagal. Jadi ada yang perlu kita setting dahulu, yaitu kita pergi ke capture, lalu video assist source kita pastikan tercentang di Iriun webcam ya, karena kita pakai Iriun webcam tadi, ini sudah tercentang. Lalu ke capture source, di sini juga harus Iriun ya, ini dalam posisi HP ya, SMA2 ini tipe HP saya, jadi kita pindah ke Iriun webcam. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa gunakan ya. Ini ada sheetnya di sini ya. Ini frame by frame-nya. Jadi kita lihat ya. Coba saya capture. Oke, dia bergerak. Itu tandanya sudah bisa digunakan. Oke, untuk menghapusnya ini kita bisa klik tombol delete 2 kali ya. Oke, terhapus. Jadi kalau gitu bisa kita mulai. Di sini sebenarnya ada banyak fitur lagi ya. Jadi ada fitur ini line up, movie, image, itu nanti kita bahas di tutorial berikutnya aja untuk fitur yang lebih mendalam. Jadi kita di sini cuman tutorial membuat stop motion dasar dulu ya, sambil mengenal tombol-tombol ini ya. Jadi ini tombol yang ada di HP, bisa kamu pelajari. Ini untuk play, ini tombol untuk capture, ini untuk melihat frame by frame maju dan frame by frame mundur ya. Ini untuk melihat bayangan frame by frame ya, frame berikutnya. Ini untuk melihat bayangan frame berikutnya, ini yang untuk melihat bayangan frame sebelumnya. Ini ada tombol loop, jadi dia memutar ulang terus. Jadi bisa kalian pelajari sendiri ini ya. Oke, kalau gitu mari kita mulai saja membuat stop motion. Oke, sebelum kita mulai membuat, saya beritahu sedikit tips ya. Jadi kita akan membuat gerakan melompat. Jadi ibaratnya ini bola, ini objeknya ya. Jadi untuk gerakan-gerakan seperti melompat itu ada namanya momentum ya. Jadi momentum, jadi misalnya dia ini dasarnya, di saat dia ke atas itu sedikit cepat ya, set, lalu makin ke tengah dia semakin cepat. Jadi semakin jaraknya ini semakin jarang ya, semakin jarang itu menandakan dia semakin cepat ya. Makin jarang, ini rapat, lalu jarang-jarang, lalu semakin jarang lagi. Nah, ini dia tipsnya yang saya bilang tadi. Jadi di saat dia sampai kecepatan puncak, sampai di atas lompatannya, itu ada namanya momentum. Jadi dia melambat, jadi cepat lalu melambat. Jadi kalau melambat itu berarti semakin merapat jaraknya ya, jaraknya semakin merapat lagi, merapat, lalu
terus merapat sampai ke titik 0 gitu terus ya. Titik 0 ini berhenti framenya di sini. Jadi di saat titik 0 ini framenya berhenti, nah di situ kita ambil 3 frame seperti biasa ya, dalam posisi diam, baru kita turunkan ke bawah lagi gerakannya. Oke, jadi seperti ini ya contohnya. Oke, kalau gitu mari kita buat, tapi saya cepatkan saja ya karena teorinya sudah saya kasih tahu ini, jadi tidak perlu lagi saya ajarkan saat membuatnya ya. Kalau sudah dirasa bagus, lalu kita simpan ya. Kita pergi ke menu file, lalu pilih ya, export image sequence. Kenapa kita pilih ini? Kalau kita pilih export movie, berarti dia hasilnya dalam format MP4 yang tergantung kita settingnya ya, format MP4. Jadi kita simpan sebagai gambar ini ya. Kenapa kita simpan sebagai gambar? Karena nanti akan kita olah lagi di After Effects. Oke, di sini ada pengaturannya ya. Ini saya pakai high resolution JPEG. Di pilih all image ya, all image, lalu ininya tercentang semua, skala 720 pixel, format JPEG, lalu kualitas full ya. Sini file name-nya GSM 00701. Jadi di sini letak file yang kita buat tadi di awal. Ini tempat filenya, bisa kamu setting juga. Oke, jika sudah seperti ini baru kita ekspor. Nah, ini tandanya filenya sudah terekspor ya, berupa gambar. Itu jumlahnya 48 foto tadi ya. Oke, nih dragon frame ya, ini dia ya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Kalau gitu saya cabut. Terima kasih.